Rian belum pernah juga. Ada lagi berapa orang? Kalau belum pernah nggak apa-apa ya. Nanti saya ajarin dari basic. Silakan Anda ketikkan yang belum pernah aja. Hmm, eh, kemarin Tech Pro diajarin pakai bahasa pemrograman apa? Ricky? Pakai Python ya? Oh, oke nggak apa-apa. Jadi kalau ini ya, nggak jangan khawatir ya, walaupun Anda belum pernah sertifikasi dan istilahnya Anda belajar 2 hari pun bisa ya lulus ya. Soalnya nanti saya ada beberapa ini kunci jawaban ya. Nanti saya share ya terakhir itu kita bahas soalnya. Oke, berhubung belum pernah semua, jadi saya basic ya ngajarin Anda itu dari dasarnya. Oke. Jadi di SDF itu ada campuran beberapa mata kuliah. Itu pertama itu ada teknik pemrograman ya, itu basic seperti pengenalan tipe data, looping, terus percabangan, perulangan, array. Ada juga belajar tentang OOP ya, itu kalau sekarang sih di semester 4. Kalau kemarin OOP itu di semester 3. Oke, di OOP itu kita belajar bagaimana kita membuat kelas dan objek. Terus ada juga belajar web, pakai ASP.NET, ada belajar tentang desktop. Ya, jadi SDF itu materinya itu kurang lebih ada 6. Ya, saya jelasin. Di 6 itu, pertama ada bahas tentang basic programming. Ya, terus saya share aja dulu ya, biar Anda lihat. Oke, ini secara umum istilahnya uh, examnya SDF, Software Development Fundamental. Ini sih hanya materi kecil ya, materi kecilnya. Tadi saya share PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya itu basicnya. Kalau seandainya soal yang keluar itu lebih banyak. Ya, itu soal dari pertama sampai terakhir itu kurang lebih 200 yang diacak. 200 soal. 200 soal itu nanti saya kasih bocorannya, itu nanti Anda baca-baca ya, terus dihafal gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ini ya, takutnya sih nggak lulus kan, karena beberapa dari Anda nggak ada yang basicnya C#. Kalau belajar langsung sehari 2 hari terus Anda sertifikasi itu ini ya nggak lulus gitu. Karena soalnya kan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir ya, nanti saya bantu. Jadi kita kan ada kurang lebih 4 kali pertemuan, Sabtu Minggu sama Sabtu Minggu depan. Ya, jadi Sabtu Minggu ini kita bahas fokus ngabisin materi. Minggu depan kita bahas untuk soalnya. Ya, apa aja sih soal yang kira-kira keluar. Oke, sebelum mulai ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, yang mau nanti ya? nanti di Kenapa? ujian aslinya berapa soal ya kira-kira? Ujian aksinya itu Galen karena diacak. Kemarin saya 37 soal. Itu soalnya itu ada dari 25 sampai 40. Karena masing-masing contohnya gini ya. Derwin, Kelvin, sama Wina itu soalnya nggak sama. Itu rolling. Dari 200 soal itu biasanya sih ya
saya kan ada bank soalnya ya, itu 80% keluar. Ya, paling yang baru-baru itu 1-2 soal. Kemarin sih sebelum-sebelumnya tahun 2007, 2008 biasanya saya ngajar SDF. Kebetulan bimbingan saya sih semuanya belum pernah ada yang gagal satupun. Terus 2009, 2020 dosen lain. Habis itu kemarin Pak Tony minta saya untuk ngajar SDF lagi. Oke ya. Jadi saya pengennya ini ya, Anda semua itu lulus. Karena kalau seandainya gagal kan nanti dikasih kesempatan 1 kali lagi. Ya, oke. Ada lagi yang mau tekan, jangan khawatir. SDF itu ujiannya gampang ya. Gampang, yang penting Anda rajin-rajin baca aja sih gitu kan. Rajin-rajin baca. Nanti saya kasih ini ya, bank soal itu yang dibaca-baca juga. Nanti kita itu yang kita bahas juga. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ada Pak, yang mau ditanya? berarti pertanyaannya pilihan ganda ya, Pak? Kalau Iya. sebanyak itu. Pertanyaannya itu ini ya, ada pilihan ganda ABC, ada istilahnya true false, ada yang checklist button cek ya, itu ada yang pilih 2 atau 3. Jadi masing-masing pertanyaan itu ada bobot nilainya masing-masing. Itu komposisinya itu kita ada 6 ya. 6 itu dibagi rata, itu nanti persentasenya itu Anda contohnya problemnya di mana? Di OOPK atau di desktop atau di basic programming atau lainnya. Itu. Silakan, ada lagi yang bertanyakan? Jangan khawatir ya. Pokoknya harus percaya diri. Oke. Karena kemarin-kemarin sih yang bimbingan saya kurang lebih sudah meluluskan senior-senior Anda ya. Itu sudah 7 bulan orang lebih ya, hampir 100 sih rata-rata lulus semua. Jadi saya pengen yang kelas ini itu sama juga ya, harus lulus juga, jangan ada sampai ketinggal. Nanti saya bantu, terus kita discuss, ya target Anda harus lulus semua. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan juga boleh. Kita santai saja ya, yang penting ini, santai tapi Anda paham. Silakan. Oh ya Silakan. Pak, mau nanya Pak, Iya, iya. nanti ujiannya kayak mana Pak ya? Dari website atau Ujiannya gimana Pak? di online, pakai Online? Sittercode ya. Jadi ujiannya online Nicholas. Jadi nanti Anda login, terus nanti dikasih username password, Anda disuruh ngerjakan. Itu soalnya dari 25 sampai 40. Mungkin ada yang dapat 30, ada yang dapat 35, ada dapat 25, bahkan ada yang dapat 40-an. Oke Pak, Oke? makasih Pak. Ya, jadi ini ya, nanti Anda registrasi online itu baru nanti bisa untuk dapat, kalau lulus itu dapat sertifikatnya. Untuk bagaimana pendaftarannya dan lainnya itu minggu depan ya, jangan khawatir. Pokoknya yang penting untuk Sabtu Minggu ini kita bahas tentang materinya. Saya sih pinginnya di samping Anda lulus, itu Anda harus paham tentang C-Sharp. Ya, karena kalau Anda lulus ya, tapi Anda nggak paham C-Sharp kan, ya gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan juga boleh, silahkan. Silakan. Saya absen, Anda jangan tegang, kita santai saja ya. Yang penting pokoknya intinya Anda harus percaya diri dan harus lulus. Oke. Oke. Angga Hariwibowo hadir?
Angga Haribowo. Angga? Oke. Yudi? Yudi hadir enggak? Ini senior-senior Anda ya. Baru 24 ya. Davidan? Hadir, Pak. Hadir ya. Sarifuddin Hidayatullah. Udin? Udin ini bimbingan saya ya, sampai sekarang nasibnya nggak jelas. Vincent? Ines Mayang? Ini juga mahasiswa senior Anda ya. Sandi Dewantara? Abizar Muhammad Lubis? Yongki Wijaya? Hadir, Pak. Hadir ya. Andi Chandra? Hadir, Pak. Tony? Tony Jektan? Vincent? Vincent hadir? Yusuf? Hadir, Pak. Hadir ya. Oktavina? Hadir, Pak. Hadir. Wilson? Wilson Fernando? Wina? Wina hadir. Rio Kusnaidi? Hadir, Pak. Hadir ya. Denisa? Hadir, Pak. Melio Pratama? Hadir, Pak. Rino? Rino hadir? Pak. Hadir ya. Oke. Jesse? Maaf, Pak. Hadir. Wina hadir. Oke. Jessie Lee? Hadir, Pak. Hadir ya. Jennifer? Hadir, Pak. Rena? Hadir, Pak. Hadir ya. Erikson? Derwin Galen? Hadir, Pak. Hadir Derwin. Kelvin? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Kurniawan? Belum ya. Linda? Pak. Ya. Pak Tony hadir, Pak. Tony. Oke, Ton. Oke, makasih, Pak. Ya. Kelvin Kurniawan. Linda? Pak Wilson Fernando hadir, Pak. Wilson. Oke. Thank you, Pak. Iya. Kelvin? Linda? Henry? Kusnan? Ricky? Hadir, Pak. Kusnan Hadir, hadir ya. Ricky hadir. Hadir, Pak. Ya. Jaslina? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rian Kennedy? Hadir, Pak. Pelas? Hadir, Pak. Eri Setiawan? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Jeffrey Tan? Hadir, Pak. Hertianto? Hadir, Pak. Oke. Denny Alfat? Denny? Stefantinus? Hadir, Pak. Weh, gimana Stefan? Hadir, sehat? Sehat-sehat, Pak. Sehat. Skripsinya gimana? Aman-aman, Pak. Aman ya? Oke ya. Oke. Oke. Terima kasih yang sudah join ya. Jadi ini SDF itu kan salah satu syarat Anda untuk lulus ya. Nanti kalau seandainya Anda lulus itu di belakangnya itu
di samping gelar Eskom kan ada gelar MTA ya, MTA-nya. Jadi kalau saya Microsoft baru 2 yang sertifikasi itu HTML5 sama SDF. Kalau jaringan ya? Saya Erikson Hermanto, sorry for datang tadi. Erikson. Ya. Oke. Thank you, Ko. Iya. Oke, jadi ini ya untuk tesnya yang penting Anda jangan khawatir ya, jangan tegang. Itu yang kalau untuk tesnya sih gampang ya. Saya sih pengennya lulus semua. Tapi saya nggak ingin Anda cuma dapat sertifikat, terus nanti kalau pas lama kerja dilihat ya, wih bisa SDF. Nanti di tes C-Sharp-nya Anda nggak bisa kan, itu lain ceritanya ya gitu. Jadi untuk di chapter 1 atau pertemuan pertama ini kita bahas tentang basic ya. Basic ini biasanya itu di mata kuliah teknik pemrograman ya, 1 semester 16 kali pertemuan. Tapi kita bahas satu ini ya, nggak 1 hari sih, 2 jam saja. Oke, istilahnya mungkin ada beberapa seperti Stefantinus ya, ini itu kan udah mainannya C-Sharp ya. Oke, nggak apa-apa, ini sekedar untuk mereview. Mungkin ada junior-juniornya yang kemarin yang teknik pemrograman kan ada yang pakai Python ya. Habis itu tahu-tahu langsung Anda diminta untuk sertifikasi SDF. Oke, jadi saya pengen Anda paham ya, istilahnya dari basicnya. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk bahasnya. Oke, ini materinya sudah saya sharing. Oke, di chapter 1 atau di lesson 1 pertemuan 1 ini kita bahas tentang introduction to programming. Di introduction programming ini ringkasan seluruh mata kuliah teknik pemrograman. Jadi kalau seandainya Anda sudah ngambil teknik pemrograman, ini harusnya Anda gampang ya dan sudah tahu. Contohnya di teknik pemrograman itu intinya apa? Seperti apa itu data, tipe datanya. Terus bagaimana Anda meng-create pertama sekali program. Anda pakai Java, mau pakai C-Sharp, mau pakai Python, itu sama saja. Terus habis itu nanti Anda bahas tentang dasar-dasarnya, bagaimana untuk penggunaan codingnya, bagaimana Anda untuk istilahnya kita membuat perulangan, percabangan, array, terus function dan lain-lainnya. Ini di mata kuliah teknik pemrograman saya bahas selama kurang lebih 2 jam ya, itu kita ringkas. Jadi mungkin materinya agak cepat ya, karena kita untuk mengejar waktu ya. Oke, di exam pertama ini kan Anda paham tentang utamanya itu tentang bagaimana sih tipe-tipe data, terus bagaimana tentang storage-nya, terus di komputer itu kan ada strukturnya ya. Jadi strukturnya itu supaya Anda tahu, oke, bagaimana Anda untuk handling, oke, contohnya untuk handling kalau seandainya ada error ataupun handling data yang lainnya. Oke, untuk pertama kita bahas tentang algoritma. Rata-rata pasti Anda sudah belajar algoritma, oke? Karena salah satu syarat Anda untuk sertifikasi SDF ya, oke, SDF itu kan sertifikasi basic. Jadi Anda harus atau pernah mengambil mata kuliah teknik pemrograman, terus algoritma, itu mata kuliah yang basic-basic. Kalau itu Anda belum ngambil, agak kerepotan ya.
mau bahasa pemrograman apa saja sih nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah tahu logiknya. Oke? Terus bagaimana sih kita untuk tekniknya, handlingnya? Oke, terus untuk semuanya kan nanti kan sebelum-sebelumnya Anda sudah pernah belajar kan apa itu flowchart, terus bagaimana untuk decision table-nya, oke, terus strukturnya, oke, di bahasa pemrogramannya. Oke, pertama sebelum ini masuk ya, di flowchart ini salah satu nanti mungkin di antara Anda ya, kurang lebih 30-40 itu pasti salah satunya nanti ada yang dapat soal tentang flowchart. Ya. Karena ini salah satu di SDF. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya kan kalau seandainya saya nguji ya, pasti saya ikut bantu masuk ya. Tapi sekarang karena COVID, jadi kita nggak bisa diskus di kelas ataupun ujian biasanya nggak bisa dampingin, jadi Anda harus istilahnya dihafal ya di yang Anda pelajari. Di flowchart itu ada beberapa simbol yang sering dipakai. Seperti simbol istilahnya kita untuk mulai pertama flowchart itu yang paling atas. Ini disebut dengan untuk simbol startnya. Atau nanti ada mulai, ada diakhiri. Jadi ada simbol start, ada simbol untuk end-nya. Terus di flowchart itu ada simbol seperti ini, kotak seperti ini ya. Persegi panjang itu simbol ini disebut dengan simbol untuk proses. Oke. Jadi ini simbol-simbol untuk operasional prosesnya. Terus kalau yang jajaran genjang ini kita untuk input ataupun output hasilnya. Jadi kalau seandainya 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti di sini untuk inputnya. Simbol seperti ini decision making. Jadi decision making itu biasanya kita dipakai untuk percabangan ya. Jika ya ataupun jika tidak. Atau juga biasanya sih kita menggunakan untuk true and false. Oke, habis itu direction of the flow untuk kontrolnya ini untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain di dalam flowchart. Di ini juga nanti kalau seandainya Anda belajar teknik pemrograman kan ini sudah diajarin juga ya. Ini salah satu yang wajib diajarkan di teknik pemrograman ataupun algoritma dan pemrograman. Ini contohnya. Contohnya ini bagaimana sih implementasinya untuk flowchart-nya. Oke, jadi ada untuk 2 number ya. Contohnya ini kita start, simbol terakhirnya itu stop. Di simbol start itu kita ada 2 input X sama input Y. Habis itu diproses. Oke, jika ya otomatis langsung ke output X, stop berhenti. Jika tidak langsung ke output Y, langsung stop berhenti. Ini contoh sederhananya sekali bagaimana penggunaan flowchart. Oke, saya hanya mereview sebentar ya. Ini untuk flowchart-nya. Terus di basicnya itu ada juga disebut dengan decision table. Oke, jadi decision table ini bagaimana kita untuk kondisinya. Terus formatnya apa? Di decision table ini kita untuk salah satunya contohnya kita untuk calculating-nya, calculating-nya, terus bagaimana kita untuk diskon. Jadi untuk diskonnya ini adalah untuk table apa aja sih prosesnya. Ini nanti di decision table. Selanjutnya untuk SDF ini kebanyakan ya, mungkin ada beberapa Anda yang bisa C, C++, C#, Java, dan lain-lainnya. Untuk sertifikasi Microsoft SDF, basicnya itu ada yang pakai VB, ada yang pakai C#. Untuk kita ya, di Multimatic, terus di UAB khususnya itu,
biasanya kita pakai untuk C#-nya untuk tesnya. Jadi nanti jangan khawatir, ada test paper-nya itu pakai C#. Kalau yang kemarin-kemarin ya, ada ikut kelas saya itu, biasanya sih saya kalau ngajar pemrograman basis data, OOP, itu pakai C# sama ASP.NET. Ya, sebelumnya saya pakai C#, habis itu saya tambahkan ASP.NET. Salah satunya tujuannya kenapa? Kalau seandainya Anda pengen kerja di industri ataupun di Singapura, itu kebanyakan itu kan di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan skala internasional itu karena lisensi dan sudah kerjasama itu untuk memudahkan pekerjaan itu biasanya rata-rata itu menggunakan bahasa pemrograman itu C#. Oke. Di C# itu ada disebut dengan Microsoft.NET Framework. Jadi Microsoft.NET Framework itu adalah library yang dipakai di Microsoft atau plugin tambahannya, ataupun ini compilernya. Kalau zaman saya waktu kuliah itu nggak pakai ini ya .NET. Itu tahun 2004 itu dia pakai VB6 atau VB5 ya, itu zaman dulu sekali. Habis itu ada pengembangan dan sampai ke versi yang terbaru sekarang. Terus di C# itu kan ada ini ya beberapa komponen. Misalnya komponen-komponen itu pengelompokannya seperti untuk hex level language, terus untuk program ini untuk compile-nya, terus sensitif, ya. Salah satu kelebihannya C# ya, ataupun sama dengan Java, itu case sensitif. Jadi di C# sama di Java itu besar kecil tulisannya ya, itu sangat terpengaruh, kurang titik, kurang koma pun nggak jalan. Jadi kalau seandainya Anda pakai C# itu beda dengan pakai Python. Python itu kan program ini ya, kayak program kita ngomong istilahnya nggak terlalu struktur codingnya, logiknya itu nggak terlalu diutamakan. Tapi kalau di C# itu kan sama dengan Java, sama dengan PHP ya, itu agak kita harus benar-benar teliti karena programnya ini adalah modelnya case sensitive. Next. Ya. Pertama sekali adalah bagaimana kita untuk memulainya. Oke. Pertama ini tampilan strukturnya. Jadi kalau kita mau untuk menampilkan, oke. Kalau sebelumnya kalau Anda belajar pakai PHP kan, pakai print ya. Kalau di C# itu pakai console.readline hello world. Jadi visual ya. Ini sebentar ya. Saya share dulu. Oke. Saya sharing ya. Ini saya menggunakan untuk main-mainnya ini pakai Visual Studio 2017. Kebetulan saya dikasih satu lisensi ya sama kantor itu 2017. Ini salah satu untuk saya untuk buat coding, perbaiki aplikasi dan lainnya. Walaupun saya di HR ya, tapi HR rasa software engineering. Saya juga masih berkutit di bidang programmer juga sama dengan Anda semua. Ini tampilannya. Jadi ini adalah Visual Studio punyanya Microsoft. Ini yang 2017. Oke, kalau Anda nggak mau pakai bajakan, Anda bisa pakai untuk yang edisi belajar ya, atau untuk studentnya. Oke, ini contohnya.
Kalau di Microsoft itu sangat gampang sekali ya, bagaimana untuk penggunaannya. Ini contoh sederhananya. File, new, project. Ini adalah bahasa pemrograman yang istilahnya yang sudah ada di aplikasi saya. Seperti Visual C#, Visual Basic, Python, dan lain-lainnya. Berhubung kita membahas tentang basic programming ya, jadi kita menggunakan konsol. Anda ambil Visual C#, oke? Anda ambil untuk konsolnya. Oke, jadi ini adalah yang .NET Framework. Di sini name-nya itu apa sih yang mau Anda kasih nama? Terus di sini Anda mau nyimpen di mananya? Oke. Contohnya saya kasih nama sini ya. S1. Oke. Terus di sini Anda mau simpen browse-nya di mana? Oke, ini simpennya. Habis itu Anda klik sorry. Nih. Oke, saya jelasin ya. Ini untuk struktur C# yang DOS ya. Oke, jadi di sini adalah untuk Anda membuat atau mengetik codingnya itu di sini. Anda untuk explore-nya. Di sini ada beberapa tool yang bisa dipakai. Karena di sini pakai DOS, jadi untuk tool GUI-nya itu nggak muncul. Oke, ini. Oke. Kita nih. Oke, kita mulai ya. Konsol. Create line artinya kita mau untuk menampilkan apa sih yang akan kita tampilkan. Contohnya belajar pemrograman C#. Oke. Setelah ini kan kita mau tampilkan saja. Ya. Di sini ada untuk menjalankan pertama sekali ya. Itu Anda klik start. Oke, di sini ada beberapa menu yang bisa Anda pakai. Ada ini untuk toolnya. Oke, ini untuk start debug. Oke, ini untuk bold. Terus ini untuk project. Oke, pertama sekali kita langsung start ya. Oke, ini kenapa langsung close ya? Karena kan kita tidak menampilkan di layarnya. Terus kita mau tampil layar nggak close lagi. Jadi kita di C# itu kita harus ditambahkan satu lagi konsol read key. Oke. Ini. Oke. Jadi ini dasar untuk pemrogramannya. Misalnya dasar untuk tampilkan pertama ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo, yang lain ada yang mau tanyakan? Stefantinus, ada yang mau tanyakan? Stefantinus? Siap, tidak ada, Pak. Siap, Ya. tidak ada. Kalau Stefantinus itu sudah masternya ya, salah satu yang masih di software house. Stefantinus? Stefan, masih di software house atau di mana sekarang kerjanya? Masih, Pak. Masih. Masih ya. Oke. Yang lainnya silakan. Istilahnya yang seperti Nicholas, Jeffrey, Ricky, Herdianto, ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi, jangan khawatir ya, karena target Anda kan lulus. Nanti kita bantu lulus. Tapi saya nggak pingin Anda cuma lulus, dapat sertifikat, terus nanti kalau dites ya, anak lamar kerja,
bingung ya. Jadi saya nggak ingin seperti itu. Karena di samping Anda lulus, Anda harus bertanggung jawab dengan kelulusan itu. Salah satunya itu Anda paham bagaimana penggunaan aplikasi C#-nya. Silakan, ada yang menanyakan? Ayo. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Oke, barusan Anda sudah atau membuat ini ya, basicnya. Bagaimana kita untuk menampilkan. Jadi, perintah console.override hello world itu artinya kita mau mencetak di layar ya, ataupun di tampilan komputernya, di DOS-nya gitu. Terus read key itu kalau seandainya kita sudah tampil itu tidak langsung nutup ya, itu tetap ada keluar di monitornya. Oke. Selanjutnya, ini salah satu nanti yang akan keluar di ujian. Oke ya. Jadi nanti yang saya bilangin, yang kira-kira keluar nanti saya bilangin supaya Anda udah tahu, oh rupanya ini salah satunya yang keluar. Oke. Saya sudah 5 kali ya, 5 kali dampingin ujian, ini salah satunya yang sering muncul. Memang sih pertanyaannya sepele, tapi kadang kan kalau, saya ingat-ingat, ini atau ini ya jawabannya itu, biasanya kan ragu-ragu. Sebenarnya Anda sudah tahu, tapi ragu-ragu. Ini yang keluar ya di ujian. Itu di tipe data. Oke. Tipe data, apapun Anda belajar bahasa pemrogramannya, pasti pertama sekali Anda belajar tentang tipe data atau data tipenya. Data tipe, Anda mau pakai Python, Anda mau pakai ASP.NET, Anda mau pakai C#, pakai Java, pakai Swift, itu pasti ada tipe datanya, contohnya seperti variabel. Variabel rata-rata sudah tahu semua ya, tipe variabel, terus tipe constant, ada array, oke, ada operator, ada metode. Oke, ini biasanya akan keluar. Oke, untuk tipe datanya. Terus selanjutnya kita masuk, ini kan sudah pada bisa ya, jadi saya nggak akan jelasin lebih detail ya. Kita lanjut lagi, masuk ke desain struktur. Desain struktur ini salah satu yang kalau Anda belajar bahasa pemrograman, pasti ini akan diulas. Anda belajar mobile app, pasti akan dibahas tentang bagaimana untuk desain strukturnya. Anda belajar Python, Anda belajar Java ya, kecuali Anda belajar data mining atau artificial intelligence, ini nggak akan dibahas ya. Oke, di desain struktur, oke, ataupun biasa kita sebut dengan percabangan ya. Oke, if ini di if kan ada statementnya. Oke, if dibagi ada 3, sebenarnya banyak, tapi yang umum yang sering dipakai itu kan ada 3. Pertama ada if statement, istilahnya if saja. Habis itu ada if else. If else di sini adalah untuk if percabangan, untuk statement percabangan. Ya, percabangan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, sesuai dengan kebutuhan yang dipakai. Dan switch ya untuk statementnya. Jadi di 3 statement ini. Selanjutnya contoh bagaimana sih penerapan untuk if statement. Oke. Jadi di sini ya secara umum ya untuk pengguna statementnya itu biasanya itu kita menggunakan untuk Boolean expression ya, untuk
statementnya. Bisa juga statementnya itu true ataupun false. Ini untuk contoh sederhananya. Oke, saya langsung saja ya. Kita tutup sebentar. Kebetulan saya sudah sudah buat, jadi kita tinggal buka saja. Sebentar. Oke ya, ini contohnya. Biar kita cepat, biar langsung saya jelasin, karena harusnya 16 kali pertemuan ini materinya kita bahas 2 jam ya, karena masih ada kurang lebih 6 materi. Jadi untuk basic sama OOP itu nggak saya gabung karena ini salah satu yang utama. Oke, mungkin yang lainnya bisa saya dempetin, habis itu baru kita bahas soalnya ujiannya ya, supaya Anda lulus semua targetnya. Oke. Pertama ini adalah if. Oke. Jadi di if ini adalah salah satu yang dipakai untuk percabangan. Anda mau buat aplikasi ya, contohnya aplikasi nggak usah besar-besar, aplikasi sederhana untuk kantor pun biasanya ada if-nya. Oke, karena ini salah satu yang sering dipakai. Contohnya ini, oke, integer ini untuk bagaimana kita untuk deklarasinya. Integer x sama dengan 20, berarti nilai x-nya itu sama dengan 20. Integer y sama dengan 10, nilai integernya y sama dengan 10. Ini disebut integer adalah untuk tipe datanya. Jadi nggak semuanya integer ya. Bisa juga disebut atau ditulis dengan char, karakter kalau seandainya dia seperti huruf. Kalau angka, Anda wajib menggunakan integer. If ini, seperti ini penulisannya ya. Jika X lebih besar sama dengan Y. Oke. Maka kalau benar dia akan muncul, ada tulisannya seperti ini. Oke, kita running, ini contohnya. Oke ya, berarti ini benar. Terus kalau seandainya kita posisinya kita rubah. Ini 20, ini 10. Otomatis kan false. Jadi kalau false itu dia akan langsung nutup. Oke, ini contoh bagaimana penggunaan percabangan if. Jadi di if itu pilihannya itu 2 ya. Kalau tidak true, false. Karena ini istilahnya if-nya itu belum if percabangan, masih if saja. Ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan if-nya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi Anda kan sudah bagaimana untuk penggunaan statement if. Ya, ini contohnya. Selanjutnya di if itu ada juga di percabangan adanya if else. Statement if else itu artinya di dalam if ada if lagi. Bisa banyak pilihan ya. Contohnya kalau secara umum Anda mau buat nilai ya. Jika nilai saya 70 atau 80 itu keterangannya apa? A, B, C, D, ataupun E. Oke, jadi kalau Anda buat seperti ini, Anda menggunakan statementnya untuk if else. Oke, jadi
Di if else itu banyak untuk pilihannya, nggak cuma dua aja, true and false. Oke. Berikut contoh sederhananya. Oke. Ini contoh sederhananya bagaimana untuk penggunaan if else di aplikasi. Oke, saya jelasin pertama ya. Jadi contohnya, contoh sederhananya ya. Ini banyak dipakai ya. Saya ngambil aja yang lebih simpel. Pertama, integer time sama dengan 9. Jadi jamnya, time-nya itu contohnya 9. Jika time-nya lebih kecil dari 10, otomatis dia akan menampilkan good morning. Berarti nilai untuk time-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus else if time lebih kecil dari 20, maka akan keluar tulisan untuk good day-nya. Oke, jadi seperti 10 sampai 19. Sedangkan else terakhir itu di antara ini akan keluar untuk good evening. Kalau 9 otomatis dia akan di tampilannya itu keluar good morning. Ya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan if else. Oke. Gampang ya di C#. Karena C# itu salah satu ya bahasa pemrograman yang mirip-mirip Java, mirip-mirip PHP, mirip-mirip JavaScript ya. C#. Beda dengan VB ya. VB dulu saya mainnya di VB.net ya. Di VB karena pangsa pasarnya atau kebutuhannya jarang orang pakai ya, hanya tertentu saja. Dan kebanyakan sih perusahaan-perusahaan kalau Anda ngelamar ya pasti ditanya, bisa C# tak? Bisa buat ini, bisa buat itu. Ada contoh sampel project-nya gitu ya. Oke, jadi ya kita harus ikutin. Tapi kalau seandainya ada, Pak saya mau VB.net, jadi nggak apa-apa, bagus. Atau Pak saya mau Python saja. Kalau nggak Python nggak mau kerja. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita lebih fokus dan profesionalnya di situ ya. Karena kan hidup ini pilihan. Terus kalau seandainya saya isi contohnya di sini 36. Oke. Otomatis akan keluar ke good evening ya. Karena nilainya tidak ada di antara good morning sama nilai untuk good day-nya. Oke. Jadi ini bagaimana penggunaan atau sampel dasarnya penggunaan untuk if else. Ya, ini contoh sederhananya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya dia nggak pakai else if tapi if-nya semua, bedanya apa ya? Kenapa? Kalau misalnya kan tadi ada pakai if, else if dengan else saja. Kalau misalnya saya pakainya if semua untuk tiga statement, kira-kira ada perbedaan nggak? Yang ininya ya, nggak pakai else ini ya? Iya, dia pakainya if. Jadi If kayak, saja. iya, baru Nggak di bawah juga jawab. pakai if. Time-nya dibuat greater than 20 gitu. Ada perbedaan? Iya. Ininya seperti ini ya? Iya. Baru yang di else, ya kayak gini. Yang seperti Bedanya ini. ada. Ini. Bentar. Kalau seperti ini, jadi nilainya contohnya kita buat 9 ya. Ini. Dia akan 2 keluar. Oke. Kan kita kan pinginnya kan keluar salah satu ya, Erikson? Ya. Kan pilihan ya. Jika kalau tidak good morning, good day, atau good evening. Tapi kalau pakai if, otomatis dia akan 2 ini kebaca.
Ini bedanya. Kan kalau kita buat kan pilihannya kan ada 3. Oke. Jadi ini perbedaannya. Oke. Jadi memang harus ditambahin. Sudah lihat contoh samplingnya? Harusnya keluar iya, 1. udah. Ya, tapi keluar 2. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena Bapak ini bisa coba. ya, Bisa coba ke 20 nggak, Pak? iya, Kelvin. Siapa? Pak, saya baru masuk Pak. Tadi absen saya lewat Pak. Oh, iya. Iya Pak. Aku juga baru masuk Pak. Siapa? Henry. Henry. Oke, ada lagi? Bentar, saya absen dari atas lagi ya. Angga hadir? Angga ini legend ya. Angga sama Yudi. Yudi? Ya, dua ini legend ya. Ini dua-duanya mesti selesai dulu sih gitu kan. Yang mungkin karena kesibukan ya. Saya pinginnya sih yang senior-senior itu ya cepat tamat ya, kan sayang ya kalau tinggal kayak copy skripsi nggak diselesaikan, karena Anda kan sudah berjuang kurang lebih 3 tahunan ya, karena sudah habis materi dan material, maksudnya kan sudah banyak sekali. Syarifuddin Hidayatullah, ini juga bimbingan saya. Kemarin KP-nya sudah selesai semua, atau langsung hilang. Ya. Vincent hadir? Ines? Ya, Ines juga masih selesai juga. Temennya sudah, kebetulan temennya pembimbingnya saya, skripsinya sudah selesai, dan Inesnya mungkin karena kesibukan ya, sama dengan Sandi juga. Sandi Dewantara hadir? Abizar? Ini satu geng ya. Hadir Pak. Abizar. Pak. Kapan kamu wisuda? Skripsinya gimana? Siap Pak, udah daftar sidang Pak. Udah kan? Berarti aman ya? Aman semua Pak. Ines, gimana kabarnya itu Abizar? Ines, Ya, Pak. Sandi, Vincent, Syarifuddin juga ini ya, si Udin itu bimbingan saya sudah selesai kayaknya, tinggal ngumpul atau apa, jilid, tapi hilang. Vincent Eng? Vincent hadir? Linda? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Denny Alfat. Denny? Oke. Mereka-mereka yang sedang berjuang ya, kita doakan supaya cepat selesai. Ya, kalau mungkin Sabtu atau Minggu, kalau Anda mungkin kerja, buat saya tidak ada masalah, ya. Karena istilahnya kan saya ngajar, saya rekam ya. Wes, Ines, halo? Sorry, Pak, baru masuk. Ya, Ines gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Namanya sudah selesai, Nes? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi ya. Semangat ya. Oke, Ya, Pak, saya makasih. doain supaya cepat selesai ya, dan cepat dapat eskomnya kan. Kan sayang ya, tinggal KP atau skripsi aja kalau nggak selesai gitu. Oke, sebentar ya. Kayaknya charger saya ini habis ya. Saya cas dulu.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang bagi senior-senior ya, harus semangat. Sayang ya kalau seandainya tinggal sekali, 2 kali langkah lagi, ataupun itu nyerah ya, pokoknya harus selesai. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi Milna, ada yang mau tanya? Milna, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya soal materinya? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya sampai selesai. Atau kalau seandainya ada yang mau tanya, silakan Anda tanya. Kita discuss ya. Karena kan kalau insya Allah sih, insya Allah pokoknya target Anda lulus semua ya SDF gitu. Nanti saya bantu ya. Ada beberapa jawaban ya nanti yang harus Anda hafal supaya lulus. Tapi saya nggak ingin Anda cuma lulus, dapat sertifikat, dapat gelar MTA ya. Itu MTA SDF. Jadi saya pengennya setidaknya Anda paham. Makanya saya fokus untuk 1 minggu ini di materi sampai habis. Oke, saya lanjut lagi. Oke, Milna tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini barusan kita bahas bagaimana sih penggunaan if, else. Dan rata-rata Anda sudah pasti tahu, walaupun Pak, saya kemarin belajarnya pakai Python. Pak, saya belajarnya pakai Java, nggak masalah. Ya, Anda mau pakai Python, mau pakai Java. Yang penting Anda paham logikanya ya. Bagaimana sih penggunaan, contohnya percabangan, perulangan, array, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya di statementnya ada switch ya. Jadi istilahnya switch itu istilahnya untuk multi pilihan ya. Istilahnya kalau seandainya untuk kombinasinya banyak. Contoh bagaimana penggunaan Swift-nya ini biar cepat ya. Saya pakai ini saja deh. Oke, ini ya. Jadi ini bagaimana penggunaan untuk switch di C#. Switch itu artinya biasanya kan sama cache ya, sama break. Jadi di sini contohnya gini, logiknya. Pertama, integer D sama dengan 4. Jadi D-nya itu 4. Terus ini di switch-nya itu day. Case 1, jika nilainya 1, itu nanti dia akan tampil ya, itu Monday. Monday, otomatis dia akan break itu berhenti. Case 2, otomatis dia akan keluar untuk Tuesday-nya. Dia akan, kalau seandainya nilainya benar, otomatis dia akan berhenti dan di bawahnya tidak akan dibaca atau pembacaannya itu langsung stop. Oke. Untuk case 3 ini contohnya untuk Wednesday. Case 4 Tuesday. Untuk 5-nya Friday, 6-nya Saturday, dan untuk 7-nya Sunday. Jadi kalau seandainya ini nilainya saya buat 4. Pertama dia akan ngebaca dari atas. Case 1, jika ini sama dengan 1, oh ini beda. Maka dia akan turun ke bawah. Case kedua, 2. 2 sama dengan 4, beda. Dia akan turun ke 3. Kalau seandainya 3 sama dengan 4, beda. Otomatis dia akan turun ke 4. 4 sama dengan 4, ya. Maka dia akan berhenti. Dan dia akan tampil untuk tulisannya untuk Thursday-nya. Ini contoh tampilannya. Oke. Terus kalau seandainya saya di sini isi 2, otomatis dia akan
tampil untuk tulisannya Tuesday. Oke, ini bagaimana sih untuk penggunaan switch di C#? Gampang ya, ini untuk percabangannya. Oke, ini contoh sederhananya untuk statementnya percabangan untuk penggunaan switch. Oke, terus tadi kan Anda sudah belajar percabangan. Selanjutnya kita masuk materi untuk perulangan ya. Di perulangan itu kurang lebih ada di sini ya, di materinya. Saya ikut ini dari materi untuk SDF-nya ya. Itu ada 5. Pertama ini kita menggunakan untuk while loop, pakai do while loop, pakai for loop, pakai for each, dan pakai recursion. Recursion itu artinya kita memanggil dirinya sendiri atau memanggil dirinya sendiri. Oke, kita langsung. Untuk lebih detailnya, teoritisnya kan Anda sudah belajar ya. Jadi di sini saya hanya mereview. Jadi nanti kalau seandainya ujian, bagaimana penggunaan while loop? Oh, seperti ini toh, gitu ya. Jadi ini bagaimana untuk penggunaan looping, ya, untuk perulangannya ya. Ini bagaimana statement while looping contohnya. Contohnya seperti ini. Integer i sama dengan 1. While jika i lebih kecil ataupun sama dengan 5, maka console word 1 dia akan tampilkan ya. I++ ini artinya untuk penggunaan loopingnya. Ya. Maka dia akan kembali lagi. Jadi 2 lebih kecil atau sama dengan 5, ya, ke bawah. Dia akan membaca terus sampai nilainya sama 5. 5 karena ini sama dengan 5, otomatis dia akan membaca dari 6. Jika karena i-nya sudah lebih besar, otomatis dia akan berhenti dan akan tampil. Ini bagaimana contoh codingnya? Oke. Ini contoh sederhananya ya. Kita jalankan. Oke, ini. Ya. 4 sama 5. Karena kenapa? Karena saya mulainya dari 4. Kita mulai dari 1 ya. Nih. Jadi nilainya akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan perulangannya ini. Ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan perulangan while. Oke, ini contohnya. Jadi perulangan itu sering juga dipakai ya untuk menampilkan data. Contohnya kita pakai grid view, pakai list view ya. Itu biasanya itu ada perulangannya. Atau kita mau pakai IPA ya, IPA kita buat aplikasi ya di contohnya mobile app Android ataupun pakai yang lainnya ya, hybrid ataupun native, nggak masalah. Biasanya ada penggunaan untuk menampilkan data berulang-ulang menggunakan perulangan. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, kita stop. Oke, setelah Anda paham ya, oh rupanya struktur perulangan ini seperti ini untuk penggunaan while-nya. Selanjutnya penggunaan untuk do while. Ya, jadi ini sama-sama perulangan, tapi tekniknya atau pembacaannya ini beda. Ini kalau pakai do while itu otomatis
do-nya di depan, while-nya di terakhir. Jadi ini integer i sama dengan 1, maka dia akan perulangan sampai seperti tadi. Ya, ngebacanya cuma perbedaan itu istilahnya posisi sintaknya, posisi codingnya itu dia dirubah. Jadi ini untuk do, ini untuk bagaimana sih kita untuk penggunaan while-nya. Oke, kalau prakteknya, oke. Oke, ini ya. Sama aja sih dengan yang tadi ya. Jadi cuma letak atau modelnya aja yang beda. Ini contoh bagaimana untuk penggunaan do while-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, setelah Anda paham tentang bagaimana penggunaan while, terus bagaimana penggunaan do while, itu selanjutnya kita menggunakan penggunaan for ya. Oke, jadi yang sering juga dipakai itu adalah penggunaan perulangan for. Bagaimana kita istilahnya untuk menampilkan kondisi ya, kondisi tertentu, terus bagaimana untuk pemodelannya. Sama-sama contohnya saya mau menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita istilahnya loopingnya itu penggunaan for. Jadi untuk struktur penggunaan for itu seperti ini ya. For integer i sama dengan 1. Oke. Ini ada yang ditaruh di atas, tapi kalau di for ini pembacaannya ini seperti ini, lebih simple. For i sama dengan 1, titik koma, i lebih besar sama dengan 5, maka i plus plus dia akan melakukan looping, perulangannya. Maka dia akan ditampilkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita penggunaan untuk looping datanya. Oke, setelah Anda bisa while, do while, looping, maka selanjutnya itu adalah bagaimana kita untuk penggunaan for each di perulangannya. Oke. Kayaknya saya lupa nyimpannya di mana. Saya jelasin saja ya, karena kan Anda sudah pernah ya menggunakan. Jadi ini bagaimana sih kita untuk ekspresinya ataupun untuk implementasinya ya. Contohnya kita ada data array. Data array number itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ada untuk for each-nya integer i in number. Berarti di number ini maka dia akan ditampilkan. Jadi dia akan tampil 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh bagaimana untuk looping-nya. Looping dengan penggunaan array. Oke, ini basic ya. Jadi saya mereview dan rata-rata kan Anda sudah pernah ya belajar ini. Jadi saya mereview saja untuk chapter 1 ini untuk SPF. Oke, selanjutnya ada juga disebut dengan recursion. Recursion itu artinya apa? Recursion itu artinya dia codingnya itu datanya itu memanggil dirinya sendiri. Contohnya bagaimana ini untuk penggunaan faktorial ya. Faktorial if n
sama dengan 0. Returnnya 1. Terus else return n dikali faktorial n dikurangi 1. Jadi ini adalah rekursifnya. Rekursifnya ini artinya kita untuk memanggil dirinya sendiri. Di bahasa pemrograman ini juga sering dipakai ya untuk logik-logik tertentu. Oke. Biasanya saya ini kadang kalau butuh pembuatan pembobok model tertentu itu saya menggunakan untuk kursif. Oke. Terus ini bagaimana kita untuk handling penangannya. Oke. Jadi salah satu di C# ini ada expression handling ya. Expression handling itu bagaimana kalau seandainya ada error. Di error itu di kondisi tertentu. Oke. Di C# itu karena dia ini ya, terus istilahnya berlisensi berbayar untuk bahasa pemrogramannya, itu salah satunya kan ada feedback-nya ya dari perusahaan Microsoft yang mengembangin. Contohnya kalau seandainya errornya defined by zero expression itu apa sih yang error? Jadi di sini ini berarti ada untuk katanya itu B0 atau field not found ya. Ini salah satu yang sering muncul. Oke. Untuk handling errornya berarti salah satunya itu filenya itu yang dipanggil ataupun yang dipakai itu tidak ditemukan ya, tidak ada. Ini salah satunya. Jadi kalau Microsoft itu salah satunya, kalau seandainya kita programmer ya, contohnya saya membuat aplikasi ada error tertentu, itu bisa kita melaporkan ke customer service-nya, nanti dibantu atau dinotifikasi bahwa errornya itu, rupanya errornya ini ABC. Tapi kalau yang bahasa pemrograman yang free ya, seperti Java, habis itu RStudio ya, itu biasanya kalau untuk expression handling-nya itu kita tanyanya itu lebih ke forum ya, sebenarnya ke forum, nanti forum itu yang jawab dan yang bantu kita, karena ini yang kalau seandainya bahasa pemrograman ataupun aplikasinya yang kita pakai itu bersifat free. Oke. Terus ini selanjutnya bagaimana kita untuk handling datanya. Oke. Di C# itu kita juga bisa untuk memanggil data yang lain. Ya. Contohnya kita punya field text. Oke, field text data ini mau kita panggil kalau kita running. Mau kita tampilkan. Terus bagaimana kita untuk handlingnya. Terus kalau seandainya ada kebuka ataupun ada error, apa sih yang harus dilakukan? Ini contohnya salah satunya. Ini adalah kita untuk jika null, maka ini untuk handling pemanggilan untuk datanya. Oke, jadi bagaimana kalau kita untuk menjalankan running, terus aplikasinya itu kita buka. Oke, terus ini salah satunya yang sering juga dipakai ya, itu untuk handling error itu kita pakai tray captcha ya. Berarti tray captcha ini kalau seandainya biasanya kalau kita jalankan aplikasi kan ada bug-nya. Ini kalau kita pakai ini itu istilahnya kita mau bisa untuk men-skip isinya error-nya itu tidak kita munculkan dan kita ngebaca yang running. Memang sih secara itu untuk penanganan kita membuat tray captcha ini kan kurang bagus ya, tapi kalau keadaan tertentu urgent ini kita bisa pakai ya untuk penggunaannya. Istilahnya kita untuk pilihan ya, untuk pilihan blok-bloknya. Jadi handle blok datanya ini tipe datanya atau apa error ya, nanti kita bisa untuk atau dialihkan untuk cacat itu ngebaca yang lainnya ya. Biasanya sih ini salah satunya kalau kita untuk di database ya.
kita buat ya, kalau error dikit untuk itunya nggak masalah lah gitu, istilahnya untuk blocking datanya. Oke, jadi yang error nanti dia tidak akan ditampilkan. Oke, ini untuk bagaimana untuk handlingnya untuk trade charger-nya. Terus ini contoh sederhananya ya, bagaimana sih kita untuk handlingnya ya. Kalau handlingnya istilahnya kita untuk ngasih notifikasi ataupun biasanya kita ngasih pop-up ya, pop-up untuk informasi. Ini contoh sederhananya ini bagaimana kalau ini dipakai di DOS. Kalau di DOS itu kan hanya aplikasi ini kita hanya dipakai untuk belajar ya. Jadi jarang sekali aplikasi yang sekarang apalagi menggunakan DOS. Kecuali untuk analisis Anda pakai RStudio atau lain itu biasanya kan pakai DOS, itu pun nanti hasil tampilannya itu dalam bentuk GUI ya. Jadi ini hanya sampling bagaimana kita untuk logiknya atau logika kita ini jalan ya. Oh, rupanya logiknya jalannya seperti ini. Oke, ini contoh sederhana ya untuk handling datanya. Oke, terus ada untuk finally block. Oke. Jadi kalau seandainya ada problemnya ya, istilahnya kita untuk clean up datanya, untuk handlingnya ini kita bisa nambahkan untuk finally block seperti ini. Oke, contohnya jika ini SRI tidak bernul, maka otomatis dia akan aplikasinya close. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Melna, yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya, sebelum saya masuk sebelum saya lanjutin materinya ya. Silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ini ya, sudah mulai paham ya, karena ini saya mereview ya, istilahnya untuk merefresh yang Anda belajar kemarin supaya ingat lagi, oh saya pernah belajar ini toh. Apalagi yang seperti yang senior ya, Ines, Abizar itu kan udah agak-agak lama ya, tinggal KP skripsi otomatis kan kalau pembelajaran ikut STF kan dia harus istilahnya refresh lagi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau oke, Yusuf. Oke, kalau untuk handling Caca ya. Kalau di Caca itu tergantung secara ini ya, kebutuhan. Tapi kalau selama ini itu kalau yang fokus ke datanya ya, itu biasanya sih kita yang sebentar, saya baca dulu di Caca. Kalau di Vjero saya kurang ini ya, tapi kalau Vernoven biasanya dia di Caca itu ke skip, apalagi untuk try datanya gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak pakai Caca ya, itu kalau seandainya ada error, itu dia aplikasinya akan hang ya, terus nanti akan muncul errornya di mana ya, akan informasinya.
Tapi kalau kita pakai handling Caca, itu dia ke-skip ya. Jadi kita nggak tahu kita istilahnya ada bug problem di mana. Tapi salah satunya itu kan kalau untuk penanganannya, kalau istilahnya error-errornya kecil yang kira-kira bisa kita skip sih biasanya pakai aja Caca ya, nggak ada masalah sih. Kalau selama ini ya yang Velvet Moon itu dia ke skip, tapi di V0 saya belum pernah ini ya, pernah di Cacanya belum pernah nongol, belum ada hash yang seperti itu. Kadang kalau saya sama contohnya sama Yusuf ya, itu untuk handlingnya itu biarpun codingnya sama ya, itu kadang bahasa pemrograman contohnya versinya beda, itu kadang handlingnya itu beda. Kayak kemarin ya, saya cerita sedikit, yang teman saya kebetulan dia pakai yang Visual Studio 2012, saya pakai 2017. Kebetulan kita handling ambil pakai satu aplikasi ya. Kita kan kalau di perusahaan itu kan jarang kita satu orang itu ngerjain sendiri. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kita pakai tim. Satu project ya, ini kadang contohnya ya, Kelvin ngerjain bagian A, saya ngerjain bagian B, nanti aplikasinya dijadiin satu. Ada beberapa handling itu karena kita nge-save-nya yang 2012. Ada yang teman saya itu masih ada yang muncul, ada yang di saya itu oke, nggak ada masalah di Cacanya, karena kan beda versi saja itu kan ada beberapa fitur tambahan itu yang berubah. Oke, biasanya sih secara menyeluruh ya Yusuf, tapi kadang beda versi itu handlingnya itu kadang berbeda. Oke, ini karena kan Microsoft kan selalu update ya, karena kalau kita kan yang kita bahas punyanya Microsoft ya, otomatis kan aplikasinya kan berbayar dan penggunaannya itu untuk beli lisensinya kan kita bisa mau 1 tahun, mau selamanya, ataupun mau 10 tahun untuk lisensinya. Jadi tergantung dari aplikasinya, juga tergantung dari versinya ya. Tapi kalau yang selama ini yang saya pakai 2017 nggak ada masalah, itu lancar ya. Yang 2015 kemarin yang laptop saya satu lagi lancar, tapi punya teman ya yang 2012 itu untuk handlingnya itu agak problem sedikit ya, mungkin karena belum perbaikan versi. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss ya, karena jangan khawatir ya, pokoknya target Anda lulus ya, yang penting nanti Anda mau belajar, mau ngebaca-baca ya, istilahnya Anda hari Minggu ya, hari Minggu nanti saya sharing supaya Anda untuk dibaca-baca, dihafal ya. Oh nanti kira-kira kalau soalnya ini, hasilnya ini, apanya ini gitu. Oke ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sebelum saya lanjutin lagi ya, istilahnya biar kita ada feedback-nya, biar kita ada discuss-nya ya. Tujuannya sih saya pengen Anda tidak hanya sekedar lulus ya, tidak sekedar ini jawabannya ini, hasilnya ini. Enggak. Saya pengen Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda pegang. Jadi kalau Anda pegang sertifikat SDF, berarti Anda paham tentang basic-basicnya. Di SDF itu kurang lebih ada 6 ya poin utamanya. Ada 6 itu, ada yang pertama ya, yang sekarang kita bahas itu adalah tentang untuk core programming ataupun basic programming. Nanti sore ya, itu kita bahas tentang OOP, Object Oriented Programming. Di OOP kan rata-rata Anda sudah belajar ya, bagaimana sih penggunaan kelas, bagaimana penggunaan objek, itu nanti kita bahas. Terus
minggu nanti kita gabung aja ya. Jadi untuk minggu depannya lagi kita fokus untuk bahas soal yang apa sih yang nanti kira-kira keluar, atau apa saja soal nanti yang sering keluar. Jadi supaya kalau SDF kan cakupannya luas ya, itu saya pinginnya sih Anda ini paham ya, bukan paham sih tapi bisa lah untuk menyelesaikan ujiannya. Oke, jadi nanti itu jam 5 ya, jam 5, 6, 7 itu 2 jam kita bahas tentang bagaimana sih untuk penggunaan OOP, terus chapter 3 kita bahas tentang untuk General Software Development. Di General Software itu bagaimana SDLC ya, Software Development Life Cycle itu sering muncul juga waktu ini tes ya. Terus bagaimana di General Software itu nanti kita bahas tentang untuk aplikasi spesifikasi bagaimana untuk penggunaan algoritma dan struktur data. Jadi di chapter 3 itu gabungan antara APSI dan struktur data. Terus di chapter 4 nanti kita bahas tentang web application ya, ASP.NET. Kalau ASP.NET kan yang sama saya di pemrograman kemarin sudah belajar ya, harusnya sudah bisa. Oke, kemarin saya ngajar, pemrograman basis data. Itu kemarin saya pakai C# sama Desktop sama ASP.NET ya, dari basic. Terus yang OOP nanti, yang sekarang ya, itu saya juga pakai C# sama ASP.NET. Kenapa kok pakai itu Pak ya? Karena saya salah satu yang lisensi Microsoft, terus kerjaannya sehari-hari saya pakai produk Microsoft ya, Visual Studio, pakai ASP.NET, pakai C#. Kebetulan biarpun punya kantor ya, itu software saya lisensi tidak bajakan. Oke, jadi saya salah satu ini ya, pengguna Microsoft ataupun Microsoft profesional. Hari-hari Microsoft ini pakai. Oke, saya bahas lagi. Terus nanti di web application itu mungkin hanya sekilas saja. Biarpun sekilas nanti jangan khawatir ya, saya akan ajarin Anda minimal basicnya ya. Biarpun nggak pakai MVC, karena untuk 2 jam nggak mungkin kan Anda belajar multi view controller ya. Jadi mungkin saya pakai webform aja yang gampang. Bagaimana itu penggunaan untuk web development. Terus bagaimana sih kita untuk membuat webnya. Terus untuk web hosting, web service di Microsoft. Terus di chapter 5 itu kita bahas tentang C# ya, C# desktop ataupun desktop application. Terus bagaimana kita untuk pembuatan atau penggunaan Anda paham tentang ya form, nanti kita gabung aja biar cepet minggu. Jadi di Sabtu Minggu ini kita habisin materinya, kita fokus ya. Jadi nanti aja bahas soalnya itu minggu depan, nanti hari Minggu terakhir besok ada soal-soal yang harus Anda baca ya supaya Anda lulus. Oke. Terus nanti di desktop itu Anda belajar bagaimana sih untuk penggunaan Windows Service. Windows Service istilahnya secara teoritis saja. Terus di chapter 6 itu kita bahas secara umum ya, database. Untuk database itu sertifikasinya itu yang ngajar Pak Suwarno ya, memang Pak Suwarno di bidang database. Biasanya sih PSI itu saya sama Pak Suwarno ya, itu salah satunya yang untuk kita yang istilahnya orang lapangannya ya, karena hari-hari saya itu yang mainnya sih di software engineering.
bagaimana kita untuk membuat database relasional ya, DBMS, atau apa itu RDBS, Relational Database Management System. Terus bagaimana untuk penggunaan query ya, misalnya query metodenya apa yang dipakai, kebutuhannya apa saja, terus apa sih yang dipakai, yang digunakan, terus untuk connection metodenya. Oke. Demikiannya misalnya refresh ya sebelum kita lanjut ke materi lagi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan? Oke, optimis lulus semua ya? Kelvin Kurniawan? Ya. Kelvin, optimis? Milna? Ya, Abizar itu harus lulus ya karena syarat untuk wisuda ya. Jeffrey, Nicholas, Ricky itu optimis ya harus lulus. Oke. Silakan. Ya, harus ya. Harus benar sekali, harus optimis. Saya juga optimis Anda lulus ya. Jangan sampai Anda pesimis, oke. Karena ya saya optimis kok Anda lulus. Kenapa seperti itu? Karena kurang lebih ya sebelumnya sih saya ngajar juga ya SDF itu 50 orang lulus semua. Jadi kalau salah satu ada yang kesandung jatuh ya, saya juga kena kan, berarti apa sih yang kurang gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi materinya ya. Kita sampai jam 2 ya, jam 1, sorry. Sampai, oke David harus optimis. Kita sampai jam 1 ya. Jam 1 nanti jam 5 sampai jam 7 kita bahas tentang OOP, Object Oriented Programming. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Selanjutnya, oke, tadi kan kita sampai di sini, sampai untuk finally block. Oke, ini sudah saya jelaskan. Oke, ini bagaimana untuk penggunaannya untuk finally block ya. Ini seperti ini. Tadi sudah. Oke, jadi materinya kan sudah saya singgung ya tadi, algoritma ya, tentang flowchart, JSON table, terus bagaimana untuk sisa penggunaan programming language seperti variabel, konstan, data tipe, array, operator, metode ya. Programming language ini biasanya keluar. Memang sih sederhana, gampang ya, tapi ada beberapa pertanyaannya itu menjebak ya gitu. Terus ada desain struktur. Oke. Tadi sudah saya jelasin ya, bagaimana kita untuk penggunaan if else, switch, terus penggunaan representation untuk struktur ya, istilahnya kita untuk loopingnya. Representation-nya itu seperti while, do while, for, each, recursion, dan untuk expression handlingnya. Oke. Selanjutnya sebentar. Oke, sebentar ya. Saya buka data.
Oke ya, ini salah satu blank test ya. Blank test ini kita langsung to the point bahas ini ya, yang pertama ini langsung sama jawabannya aja ya, daripada kalau nanti saya kasih nggak ada jawabannya kan ini ya, kita bahas aja langsung. Ini contoh blank test. Oke. Sebentar. Oke, ini sudah muncul semua ya, sudah nampak? Oke. Jadi nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ini kita latihan, terus ini kemarin sudah saya cari jawabannya ya, sama keterangannya. Jadi nanti habis selesai ini saya sharing. Jadi setiap per materi nanti saya sharing pertanyaannya sama jawaban. Nanti terus ada juga yang Anda harus baca-baca ya. Tujuannya kenapa? Kalau nggak saya sharing langsung jawabannya itu, kita bukannya apa ya, mungkin kalau seandainya 40 sih paling 10 orang yang lulus ya. Saya pengennya sih nggak 10. Kalau 40 semuanya lulus. Oke. Jadi seperti ini. Ini blank test. Kebetulan saya sudah cari-cari jawabannya ya, dan jawabannya sudah benar. Oke. Biar Anda cepat karena kan Anda waktunya mepet ya. 1 minggu. Minggu ini materi, minggu depannya lagi kan Anda sudah hari Minggu ya. Hari Minggu kan Anda harus tes. Ya, harus tesnya pun soal dan bisa banyak ya. Jadi saya pikir langsung saya bahas jawabannya ya. Ini contohnya nomor 1. Oke. Kita kan istilahnya untuk understanding solution before writing to program. Bagaimana kalau seandainya kita untuk mendevelop sebuah bahasa pemrograman algoritma ya, contohnya untuk list, terus ada step by step-nya. Terus di sini kan kita ada teknik ya untuk meminimis kompleks sama ambigu. Ambigu itu artinya biar nggak bingung untuk redundansinya. Terus teknik apa sih yang akan kita pakai untuk ininya? Jadi nanti soalnya seperti ini. Nomor 1 ada flowchart, ada decision table, ada C program, D-nya itu A paragraph in English. Jadi jawabannya itu A ya. Jadi kalau seandainya soalnya seperti ini ya, jadi you need to again better understanding of the solution before writing to program. Ya? Nggak muncul di saya, Pak. Hah? Ini Nggak muncul ya? kayak gini, Pak. Saya screenshot ya. Coba. Ayo coba, Ferdianto. Ya kayak gitu di saya, Pak. Yang lain muncul? Enggak ya? Di saya muncul. Muncul. Ricky? Mungkin masalah saya mungkin, Pak. Sebentar, saya ini aja, close lagi ya. Ini yang sudah muncul. Nggak apa-apa, nanti yang chapter 1 ini ya, nanti saya sharing ya, soal sama jawabannya. Oke, untuk nanti Anda baca-baca. Terus nanti ada juga bank soal ya. Bank soal itu yang pasti keluar di antara 1 sampai 160-an itu yang fokus kita bahas. Istilahnya ini yang seputar yang barusan. Ya, ini jadi contohnya apa sih yang dipakai ya? Contohnya kita untuk kita membuat program solusi pertama sekali.
Oke, jadi di sini jawabannya adalah A. Jadi kita menggunakan untuk flowchart. Ya. Jadi salah satunya kan ini introduction algoritma ya. Jadi flowchart ini untuk kita supaya membuat aplikasi program ini untuk menghilangkan untuk ambiguousnya. Ambiguous itu istilahnya untuk alurnya ini biar tidak percabangannya itu biar tidak ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu biar tidak bingung ataupun ambigu ya atau ragu-ragu gitu, mirip seperti itu. Oke. Terus di soal yang 2 tadi. Ini ya. Which of the following language is not considered a high level programming language? Ini apa sih yang tidak considered atau tidak digunakan untuk high level programming language? Otomatis seperti C#, Visual Basic, C++ itu adalah untuk compatible ya, istilahnya untuk bahasa pemrograman level kelas tinggi. Jadi yang tidak compatible otomatis C, Command Intermediate Language. Kenapa jawabannya C? Karena ini gampang ya, pasti. Kalau ini C++ itu salah satu yang kompatibel untuk pemrograman yang level high-nya ya. Apalagi C#. C# itu rata-rata sering dipakai. Jadi untuk desktop dan programming, contohnya sama-sama ya. ASP atau buat desktop programming pasti ditanya dulu, bisa C# enggak? Ini ya, bisa dibanding pilihan keduanya Visual Basic. Kalau Anda bisa Visual Basic pun pasti nanti ada diminta untuk C#, karena gimana? Karena rata-rata kan untuk sekarang ya, yang kita bahas yang sekarang, bukan kemarin. Kalau siapa tahu yang untuk nantinya beda lagi, nggak tahu ya. Yang di real, di industri, kebetulan saya salah satu orang industri ya, yang software engineering-nya, itu kebanyakan kita menggunakan C#. Waktu pertama saya interview kerja, ditanya, bisa C#, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa ASP.NET C# dan lainnya. Ya. Tapi kalau Anda ngelamarnya di industri, tapi kalau seandainya Anda ngelamarnya di software engineering, software host, ataupun di tempat lain, itu mungkin beda. Tapi kalau di industri Batam ya, yang selama ini yang saya tahu itu rata-rata sih pakai ini, pakai C# ya, di industri, yang saya ngomongin di industri ya. Terus nomor 3, biasanya ada pertanyaan juga seperti ini. Ya, you are writing code for a business application by using C#. You write the following statement to declare an array. Contohnya ini. Berarti ini kan kita declare-nya kita untuk penggunaan array-nya. Array-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Array rata-rata Anda mau pakai Java, mau pakai Python, mau pakai Visual Basic, PHP, C# itu array satu dimensi itu modelnya seperti ini. Beda dengan array multidimensi. Jadi pertanyaannya sekarang you need to access the second item in this array. Contohnya di number 2. Which of the following expression should you use? Maka jawabannya adalah 1. Ya, ini numbernya. Ini untuk nomor 2. Alasannya ini. Kenapa seperti ini? Karena referensi itu Anda adalah understanding array. Ya, Anda mengerti ya tentang array-nya. Oke, terus ada lagi pertanyaan seperti ini. Ini yang khusus, yang case-nya yang ini ya, yang basic yang ini, yang kita bahas tentang
yang basic programming ya ataupun dasar programming. Tapi nanti untuk yang lainnya itu beda lagi. Ya, nanti KBSI materi kita bahas ini, tapi yang khusus untuk nanti Anda ujian, nanti di sini biasanya ini ada juga keluar ya, tapi yang khusus itu nanti kita bahas ya, yang untuk tes examnya. Oke, siapa tahu ini di pas soal ini kan ada yang keluar ya, jadi sudah tahu jawabannya yang ini. Oke, jadi Anda diingat-ingat soalnya dan Anda diingat-ingat juga jawabannya. Tujuannya kenapa? Saya pengen Anda lulus. Ya gimana pun caranya, ya saya pengen Anda lulus ya, walaupun ya saya bantu-bantu dari belakang kan oke ya, saya nggak masalah, yang penting Anda lulus. Oke, jadi contohnya ini any array item can be directly accessed by using an index. Contohnya di .NET Framework ya, array index zero base, meaning that access the first element to an array you use in index 1 to access the second element you use the index 2 and so on in the given case you need to access. Jadi ini kalau seandainya ada seperti ini ya, Anda lihat untuk volume kodenya ini apa sih untuk variabel z-nya ini. After all the above statement executed ini, berarti jawabannya adalah ini ya, B yang ininya. Oke, ini contoh ya, berarti B kan ini kan pakai ini looping 1 ya kan. Oke, jadi ini terus ini keterangannya. Jadi dari 10 ya kan, ini kan nambah 1. Oke. Terus ini. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau seandainya kita mau untuk ratingnya ya, contohnya untuk print report. Ini untuk returnnya. Jadi kita panggil untuk keywordnya apa sih metodenya untuk deklarasinya. Biasanya kalau untuk print report ya seperti tadi itu kebanyakan itu pakai void ya, private void. Jadi yang utamanya ini yang kita pakai. Ke private juga bisa, tapi kan dari permintaan ini itu untuk deklarasinya. Berarti untuk indicate-nya itu apa sih? Ini adalah jawabannya void ya. Jadi mengapa seperti ini? Ini Anda harus paham bagaimana sih kita untuk penggunaan metodenya. Terus pemanggilannya metode. Jadi di metode itu nanti kan salah satunya ini yang dipakai ya untuk pemanggilan. Ini yang kita belum bahas tentang OOP ya, itu maksudnya untuk basic programming, untuk pemanggilan datanya, untuk deklarasinya. Oke. Terus kalau seandainya ada jawaban soal ini ya, jadi kamu paham nggak tentang bagaimana untuk complex multi-fibrasing your C program? Make sure the easy to read and understand with the following. Ini untuk statement. Kalau statement dari pertanyaan ini untuk kompleks multi-wave ini ya, branching in your C program ini jawabannya adalah D ya. Berarti kita menggunakan switch. Jadi ini referensinya itu Anda paham tentang untuk strukturnya. Jadi untuk strukturnya bagaimana untuk pemanggilan datanya dan lainnya. Terus ini ya, ini juga saya review sebentar. Ini juga nanti ada di bank soal ya, tapi yang ini sudah saya pisahkan ya, kelompokan khusus. Jadi yang
barusan kita bahas. Jadi ini soalnya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya dan lainnya itu nanti pas kita ada khusus ya sehari ya. Itu sebelum ada ujian kita bahas, kita hafal-hafal tentang soal apa sih yang nanti yang akan sering keluar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Jangan khawatir, nanti saya sharing ya jawabannya. Jadi pokoknya target saya sih Anda lulus semua ya, biar gimana caranya kan. Yang ini kan salah satu syarat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelvin? Ya. Tujuannya kenapa saya bantu seperti ini? Supaya Anda optimis lulus. Ya, karena saya pengennya kan ya kita sama-sama lulus ya. Saya kan sudah pernah kalau dulu waktu saya tes ya, itu nggak ada, instrukturnya itu nggak ada sharing apa-apa. Langsung kasih, langsung blank soal. Wes, mabuk gitu kan nilai. Mungkin kalau tes sekarang nilai saya sama Anda paling bisa tinggi Anda gitu kan. Saya benar-benar ini kan apa, nggak dibantu nggak lain ya. Kan kemarin kalau kita kan sebagai instruktur ya, itu kan khusus yang untuk STF-nya kan. Jadi benar-benar ya itu penuh perjuangan gitu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti saya share ya, Anda bisa baca-baca sambil nyantai ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Anda tanya, Pak jawabannya apa? Jangan khawatir, jawabannya saya sharing. Ya, supaya kenapa? Istilahnya untuk referensi Anda. Salah satu ini soalnya bahasa Inggris dan waktu ujiannya pun cepat ya. Kita dipakai timer ya. Itu harus selesai dalam waktu, kemarin saya itu lupa saya 30 menit kalau nggak salah. Yang untuk instrukturnya ya gitu, dan soalnya lebih kompleks lagi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan chapter 1? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, nanti kita lanjut lagi jam 5 sampai lanjut lagi nanti jam berapa? Jam Kelvin, jam berapa ya? Saya lupa. 42-nya 4.30. Iya, 4.30 ya. 4.30 kita bahas tentang OOP. OOP mungkin Yusuf belajar OOP ya, tapi ini versi super kilat ya Yusuf. Jadi ya nggak seperti per chapter ya. Kalau per chapter kan nanti saya bahas step by step lebih detailnya, tapi ini karena harusnya 16 kali pertemuan, per pertemuan sekitar 1 jam 2 jam, jadi semuanya total ringkas jadi 2 jam. Dan itu nanti pun saya cepetin ya supaya kita ada bahas sedikit ya sebelum kita selesaikan untuk bahas soalnya. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan ya, sebelum saya tutup chapter 1? Ayo silakan. Kalau seandainya ini ya, Pak, saya ada kerjaan, ada keperluan, nggak masalah. Ya untuk absensi buat saya nggak masalah. Yang penting nanti pas ujian Anda lulus. Yang jadi masalah itu kalau Anda ikut terus pas ujian nggak lulus. Ya itu jadi beban buat saya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, silakan ya. Ada yang ngambil 2 sertifikasi? Siapa kalau boleh tahu? Contohnya, Pak, saya ngambil SDF sama DAF. Oke. Ada Pak. Kelvin, ngambil apa, Vin? Yongki ya? Iya Pak, ambil SDF sama DAF habis nih. DAF kan habis ini ya? Iya. Jam 2 ya? Oke ya, berhubung jam 2 mungkin sudah ditungguin sama Pak siapa? Pak Yifta ya? Iya. Jam 2 kan ada yang kelas ya? Ini sudah jam berapa? Jam 1 kan? Ya, jam 1 ya? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini, nanti jumpa lagi karena ada yang mau kelas ya. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Makasih.